Yo, welcome para trader. Di sini aku Al dan kali ini aku akan membahas soal drawdown dan sepenting apa sih drawdown ini. Oke, apa sih itu drawdown dan apa bedanya dengan loss? Jadi drawdown itu merupakan penurunan aset ketika kita dalam bertrading, karena nggak mungkin juga kita trading 100% profit itu kan. Nah, kalau loss ini kerugian yang dialami dalam sekali transaksi. Sedangkan kalau drawdown ini secara overall dari awal kita trading sampai akhir ini. Nah, dari situ penurunan aset kita seberapa banyak. Nah, itulah yang dinamakan drawdown. Contohnya, kalian punya uang 100 juta dan kalian akan meresikukan 1% per transaksi. Berarti sekali loss kalian itu 1 juta. Nah, sedangkan kalau drawdown ini misalkan di bulan Januari kalian loss 5 juta atau 5%. Dan di bulan Februari kalian loss 10% atau 10 juta. Nah, drawdown ini akumulasi dari Januari sampai Februari yang dimana 15 juta. Nah, itulah penurunan aset terbesar kalian, yaitu sebesar 15 juta. Jadi kenapa drawdown ini sangat penting untuk para trader? Karena ada 3 aspek yang sangat penting yang mau aku highlight. Yang pertama ada preservasi modal, yang dimana kita menjaga modal kita agar jangan sampai MC. Mungkin pasti teman-teman tahu kan MC itu apa? Margin call. Oke. Dari situ kita gimana caranya melindungi modal kita, yang pastinya dengan cara mengatur resiko kita, memperkecil resiko kita agar di sisi lain drawdown pun ikut mengecil. Yang kedua, psikologi. Kenapa sih kok psikologi ini kita hubungkan sama trading forex? Ketika kita mengalami kerugian di atas toleransi batas drawdown kita, yang pastikan di situ kita semakin emosional. Gimana caranya kita mengembalikan kerugian kita dengan cara yang cepat? Pastikan ada pemikiran seperti itu. Nah, dari situ pentingnya kita memiliki psikologi yang kuat. Yang ketiga, recovery. Gimana sih caranya kita recovery yang baik? Yang pastinya bukan cara meningkatkan load kita, karena mungkin di pikiran kita harus menggunakan resiko lebih besar supaya kita bisa mengembalikan kerugian-kerugian dengan lebih cepat. Itu yang salah. Yang benar harusnya kita bisa bertrading dengan sesuai dengan plan yang sudah kita buat di awal dan resiko yang sudah kita atur di awal sebelum melakukan transaksi. Oke, setelah kita tahu dampak apa aja yang ditimbulkan dari drawdown, mari kita bahas tips untuk menghindari drawdown yang berlebihan. Yang pertama, diversifikasi modal. Ini buat teman-teman yang memiliki metode lebih dari satu ya. Karena ketika kita memiliki metode dengan tingkat drawdown toleransi kita 30% nih di metode 1, tapi di metode 2 kita punya drawdown kita 20% dari hasil backtest. Nah, di situ kita bisa mengatur resiko dengan lebih mudah. Karena apa? Kita bisa lebih objektif di metode yang pertama dan metode yang kedua. Yang kedua, penggunaan stop loss. Kenapa sih penggunaan stop loss itu penting? Mungkin buat teman-teman di luar sana banyak yang pernah mendengar kalau buat apa sih pasang stop loss, toh harganya juga bakal balik. Nah, di sini buat teman-teman apalagi yang sudah punya trading plan yang jelas, yang baku, kalau kita terpaku nggak mau pakai stop loss, nah ketika ada setup yang bagus lagi kita nggak bisa entry karena wah masih ada transaksi yang berjalan nih, dan semisal market nih lagi trend uptrend nih, misalnya kita ada posisi sell. Nah, ketika itu kita mengharapkan harga kembali lagi, tapi ternyata tren harganya naik terus. Nah, justru itu yang bakal membuat kalian mengalami kerugian yang lebih besar. Yang ketiga, pemahaman tren. Yang di sini penting buat teman-teman untuk memahami bagaimana tren itu berjalan dalam dunia trading forex. Hal ini bisa ditunjang dengan pemahaman technical analysis dan fundamental analysis. Jadi intinya drawdown itu sangat penting karena menyangkut berbagai macam aspek dalam dunia trading. Ya, contohnya tadi psikologi, contohnya manajemen resiko, dan lain sebagainya. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung gimana sih caranya mengatur drawdown. Inilah beberapa testimoni dari teman-teman kita yang sudah mengikuti trading plan dengan baik. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Share ke teman-teman kalian supaya banyak nih yang lebih tahu soal trading forex. Untuk kamu yang masih bingung, tulis di kolom komentar dan kita akan bahas di video selanjutnya. Dan let's grow together.